Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di Jackman on Wheel. Di atas roda kita bercerita. Nah, gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat dan bahagia selalu ya teman-teman ya. Jangan lupa ya untuk teman-teman selalu memberikan vibes positif kepada siapa saja yang kita temui, supaya kita selalu berada dalam lingkungan yang positif teman-teman. Nah, untuk informasi terkait cryptocurrency terkhusus Binance hari ini tuh ya, kita akan membahas tentang berita yang sedikit fenomenal teman-teman. Sedikit kita tunggu-tunggu, apakah apakah itu. Nah, beritanya adalah akhir-akhir ini, belakangan ini teman-teman, tanggal 15 Mei kemarin itu Binance itu memunculkan cuitan yang menggambarkan logo Binance itu dimodifikasi dengan logo Pi teman-teman. Nah, apakah ini menunjukkan Pi akan segera listing di Binance? Nah, kita bahas ceritanya di sini teman-teman ya. Kita bahas secara singkat di sini. Jangan lupa, jangan di skip videonya teman-teman, tonton sampai habis. Oke, beritanya adalah ini teman-teman. Komunitas kripto itu kembali dihebohkan dengan unggahan misterius dari Binance yang menampilkan simbol Pi dan dimodifikasi dengan logo Binance teman-teman. Nah, unggahan ini itu memicu spekulasi bahwa Binance mungkin sedang mempersiapkan peluncuran token Pi dari Pi Network ya teman-teman, di platform mereka. Nah, simbol Pi di logo Binance ini isyarat atau hanya candaan gitu ya teman-teman ya. Pada 15 Mei, akun resmi Binance di X itu membagikan gambar logo mereka yang dimodifikasi dengan simbol Pi disertai keterangan, inilah yang terjadi saat developer menyentuh seni tanpa rasa desain. Meskipun terdengar seperti candaan, komunitas Pi Network itu segera mengaitkannya dengan kemungkinan listing token Pi di Binance teman-teman. Nah, spekulasi itu bukan tanpa dasar ya, karena pada Februari lalu Binance itu mengadakan pemungutan suara komunitas mengenai listing token Pi. Hasilnya sekitar 86% itu peserta mendukung listing tersebut ya teman-teman. Namun hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari Binance mengenai langkah selanjutnya. Peluncuran dana ekosistem 100 juta dolar oleh Pi Network menambah dinamika. Pi Network baru saja mengumumkan peluncuran Pi Network Ventures, sebuah dana ekosistem senilai 100 juta dolar yang bertujuan menggunakan untuk startup bisnis yang membangun aplikasi di atas jaringan Pi teman-teman. Dana ini akan diinvestasikan dalam bentuk Pi dan USD dengan fokus pada sektor teknologi, fintech, e-commerce, dan lain-lainnya. Namun, pengumuman ini itu mendapat tanggapan beragam dari komunitas. Beberapa anggota itu merasa kecewa karena dana tersebut dianggap sebagai pengganti dari janji ya teman-teman. Janji sebelumnya yang belum terpenuhi seperti peluncuran 100 dApps dan proses KYC yang tertunda. Harga token Pi itu mengalami fluktuasi ya teman-teman. Setelah pengumuman dana ekosistem, harga token Pi itu mengalami penurunan signifikan. Data dari CMC, Coin Market Cap, itu menunjukkan bahwa harga Pi itu turun sekitar 27,4% dalam 24 jam terakhir ya teman-teman. Diperdagangkan di sekitar 0,7 dolar per token. Penurunan ini itu terjadi setelah sebelumnya harga sempat melonjak tajam. Penurunan harga ini juga dipengaruhi oleh pembukaan 13 juta token Pi dari dompet akses awal pada 15 Mei, yang mana menambah tekanan pasokan di pasar. Komunitas menanti kejelasan dengan kombinasi unggahan misterius dari Binance dan peluncuran dana ekosistem oleh Pi Network. Komunitas kini berada dalam ketidakpastian. Beberapa anggota berharap bahwa ini adalah langkah awal menuju listing resmi di Binance. Sementara yang lain menuntut transparansi dan pemenuhan janji dari tim Pi Network. Hingga saat ini teman-teman, itu belum ada konfirmasi resmi dari Binance mengenai listing token Pi. Namun, komunitas tetap berharap bahwa simbol Pi yang ditampilkan bukan sekedar candaan, melainkan isyarat akan langkah besar yang akan datang.
Itu ya teman-teman ya. Ya, kalau saya rasa sih bukan candaan ya teman-teman. Karena kemarin, kalau yang awal kemarin itu yang bulan apa ya? Bulan Maret ya, bulan Maret, bulan April kemarin itu kalau menurut saya itu memang candaan. Tapi kalau saat ini saya rasa serius sih. Karena melihat kemarin habis dari apa namanya? Konsensus di Toronto, kemudian kerjasama-kerjasama yang lain, itu saya rasa memang sudah saatnya Pi Network ini listing di Binance teman-teman. Dan katanya juga KYV akan meloloskan Binance sih. Informasinya saya dengar-dengar seperti itu ya. Saya baca beberapa artikel kemarin, Binance bakal lolos KYV. Nah, sekarang tinggal bagaimana Binance-nya ya. Kalau sudah begitu sih saya rasa nggak lama sih, nggak lama bakal ada listing Pi Network di Binance. Nah, harapan kita meskipun ada gelontoran 13 juta token Pi, harga bisa tercounter sih teman-teman. Tercounter artinya tidak akan turun tajam lagi lah. Karena kemarin seolah-olah itu kita kayak di prank ya. Karena menuju tanggal 14 Mei kemarin itu lonjakannya sampai 2,5 dolar ya teman-teman ya. Nah itu kan benar-benar wah membuat kita wah ini harapan baru nih sampai sampai P itu apa melonjak jebol sampai ke posisi 15 14 ya kalau nggak salah 14 eh, di market cap ya teman-teman ya. Tentang market cap itu dia di posisi 14. Nah, kita harap waktu itu apa akan jadi loncatan berikutnya di 5 dolar, 7 dolar, 10 dolar. Nggak tahunya turun lagi ya, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa teman-teman, karena memang ada efeknya juga, ada gelontoran 13 juta token P di tanggal 15-nya, ya kan. Kita ditimang-timang tanggal 14 ya, habis itu tanggal 15-nya kita diinjek-injek. Enggak ya. Dinamika kripto begitulah ya teman-teman. Resikonya memang seperti itu. Jadi makanya Dior itu penting ya, do your own research ya. Nah, kalau memang kita sudah yakin terjun di Pi Network ya, ya kita ini teman-teman apa namanya sabar, kita kita tunggu gebrakan-gebrakan selanjutnya ya teman-teman. Yakinlah. Kalau saya sih, saya pribadi yakinlah. Suatu saat Pi Network ini akan berharga lebih lah teman-teman. Ya seenggaknya 100 dolar sih saya kalau menurut saya bisa sih kalau menurut saya 100 dolar aja. Kalau saya sih nggak muluk-muluk GCV sih teman-teman. Ya misal udah dapat 100 dolar aja itu sudah lumayan sih, sudah bagus lah kalau menurut saya. Nggak muluk-muluk harus GCV ya. Kalau menurut saya sih teman-teman. Tapi kalau emang bisa terjadi GCV ya bagus, lebih bagus lagi kan ya. Oke teman-teman, sampai di sini episode hari ini ya teman-teman ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tonton terus Jagoan On Wheel teman-teman di jam 18 WIB setiap hari ya teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share supaya Jagongan On Wheel bisa semakin berkembang ya dan selalu bisa memberikan informasi-informasi terbaru terkait cryptocurrency khususnya Pi Network kepada teman-teman semua. Dan nggak bosan-bosan juga teman-teman saya mengingatkan kalau saya bukanlah financial advisor, saya hanya membagikan informasi dari artikel-artikel yang saya baca, kemudian saya rangkum dan saya share di sini ya teman-teman ya, supaya teman-teman juga bisa terinformasi dengan baik. Nah, nggak ada niatan juga teman-teman saya untuk mengajak teman-teman untuk berinvestasi di koin manapun, entah Pi Network atau yang lain. Tapi kalau misalnya ternyata teman-teman ini memang ingin berinvestasi di koin yang saya share di sini, saya harap teman-teman tetap mengutamakan Dior ya, teman-teman ya. Do your own research supaya teman-teman semua bisa meminimalisir atau bahkan bisa terhindar dari kerugian. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagongan on wheel, di atas roda kita bercerita.